Ini ada pertanyaan yang sampai. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami duduk aja di warung kopi, kalau dibilang selalu berkata rezeki sudah diatur sama Allah, dan berdalih yang penting istrinya tidak lapar, apakah bisa istri minta pisah? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang banyak sekali terjadi kepincangan dan ketimpangan. Seharusnya yang cari nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Seharusnya. Itulah yang menjadikan kita lebih. Tapi apa-apa boleh buat Ustadz. Istri saya ada kuliah, saya enggak ada kuliah. Sehingga istri saya mudah diterima pegawai negeri, kerja kontrak, P3K dan seterusnya. Jadi istri saya punya penghasilan, saya enggak punya penghasilan. Bagaimana ini Ustadz? Jadi ibu sekalian, kalau begitu kenapa ibu mau menerima dia menjadi suami ibu? Sudah nasib Ustaz. Dulu enggak ada yang datang meminang saya kecuali dia. Nah, kalau begitu terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya, kalau kita sampaikan kepada bapak itu berbeda dengan kita sampaikan kepada ibu-ibu. Kepada bapak kita akan mengatakan, bapak kita laki-laki, kita harus berusaha. Ustaz susah, apa susah? Kita tinggal di Indonesia di sepotong tanah surga. Pohon ubi kita lempar saja, hidup dia, tumbuh. Kalau kita mau cabai-cabai yang sudah busuk di pasar itu kita beli, pasti harganya sangat murah. Mungkin dikasih, kita jemur biji-bijinya itu. Kemudian kita jadikan bibit. Terendam dulu biji-bijinya, kemudian kita tanam. Pasti ada ilmunya ini. Semuanya ada ilmunya. Kalau kita ada keinginan, pasti ada jalan. Jadi maksudnya, jangan sampai kita tidak bekerja. Walaupun pendapatan kita enggak sebesar pendapatan istri. Tapi pendapatan kita mungkin lebih barakah daripada pendapatan istri. Kenapa? Karena pendapatan kita ini adalah rezeki untuk kita, untuk istri kita, dan anak-anak kita. Sedangkan pendapatan istri itu kondisi terpaksa karena kondisi ekonomi kita yang sulit. Adapun kepada ibu-ibu, kita akan mengatakan, ibu-ibu, tugas suami ibu bukan hanya sekedar mencari uang bagi ibu, tapi ada tugas suami ibu yang lebih mulia daripada itu. Apa itu? Menyelamatkan ibu hingga memastikan ibu masuk ke dalam surga. Coba bayangkan Bu, seorang istri yang meninggal suaminya, atau seorang istri yang meninggal suaminya ridha kepada dia, surga. Enggak dihisab lagi bagaimana ininya, bagaimana enggak dihisab lagi. Kalau suaminya ridha dan dia dalam kondisi taat kepada Allah, salat 5 waktu, ya, berpuasa dan seterusnya, baginya surga. Tapi kalau seandainya ibu berpisah dengan suami ibu, itu semua besar dan kecil akan dihisab. Kalau seandainya baik yang ibu lakukan, ibu mendapatkan kebaikan. Dosa yang ibu lakukan juga ibu akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bu. Senang sedikit Bapak-bapak, ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana istri yang merantau ke luar negeri tanpa restu suaminya, tapi dia terpaksa merantau karena kalau berharap sama suami terlalu kecil penghasilannya. Ini dunia ini. Ini dunia. Kenapa harus bekerja ke Malaysia? Suami, Ustadz, kalau saya nggak pergi ke Malaysia, sampai tua saya cuma bisa naik Astrea Grand, Ustadz. Tapi kalau saya ke Malaysia, mungkin kalau enggak mobil Avanza, minimal mobil-mobil kecil bisa lah saya beli. Ini berarti faktor dunia. Kalau si istri pergi ke luar negeri tanpa ada mahram, apalagi tidak ada izin suaminya, wanita tersebut terus dilaknat oleh Allah, terus dilaknat oleh para malaikat setiap malamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.